Hai, salam jumpa kembali dengan Ibu Liliana dalam video pembelajaran kali ini. Nah, sudah siap belajar ekonomi? Simak baik-baik ya. Nah, untuk materi dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Ketika mendengar kata kegiatan ekonomi, kira-kira apa yang ada di benak kalian? Kita lihat gambar yang ini dan yang ini. Oke, gambar tadi menunjukkan kegiatan ekonomi. Oh iya, manusia melakukan kegiatan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3. Yang pertama yaitu produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Baik, kita akan bahas satu per satu. Yang pertama yaitu produksi. Coba perhatikan barang-barang yang kamu miliki. Misalnya pulpen, buku, tas. Semua barang-barang tersebut itu sudah melalui yang namanya proses produksi. Jadi produksi adalah aktivitas untuk meningkatkan nilai tambah atau value added bahan baku menjadi barang setengah jadi dan barang jadi. Tujuan kegiatan produksi antara lain memenuhi kebutuhan manusia atas barang dan atas atau jasa. Yang kedua yaitu mencari keuntungan atau laba. Kemudian menjaga kelangsungan hidup perusahaan, meningkatkan kualitas barang dan atau jasa, serta meningkatkan kemakmuran masyarakat. Kemudian, berapa output yang harus diproduksi, berapa input yang digunakan. Nah, hubungan jumlah input dan output yang dihasilkan inilah yang disebut dengan fungsi produksi. Untuk menghasilkan produk tentu ada biaya produksi. Nah, konsep dasar dari konsep biaya produksi ada 5. Yang pertama yaitu biaya tetap total. Biaya tetap total itu atau total fixed cost itu misalnya sewa tempat usaha atau gaji. Kemudian yang kedua yaitu biaya variabel total atau total variable cost, misalnya biaya bahan baku. Yang ketiga yaitu biaya total atau total cost. Nah, total cost ini adalah biaya tetap yang ditambah dengan biaya variabel. Kemudian yang keempat yaitu biaya rata-rata atau average cost. Ini merupakan biaya produksi per satu unit produk. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu biaya marginal atau marginal cost. Ini merupakan kenaikan biaya total karena ada tambahan satu unit produk. Baik, itu tentang produksi. Kita akan masuk di dalam distribusi. Nah, setelah melakukan proses produksi, tentu produsen itu harus menyalurkan produknya kepada konsumen. Nah, proses ini yang dinamakan dengan proses distribusi. Jadi, distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan hasil barang dan atau jasa dari produsen kepada konsumen. Tujuannya adalah untuk mempercepat penyaluran produk secara merata. Nah, siapa saja pelaku distribusi? Pihak atau perantara yang berperan dalam kegiatan distribusi adalah yang pertama yaitu pedagang, baik pedagang besar, pedagang kecil, maupun biro jasa. Yang kedua agen atau dealer, yang ketiga makelar, yang keempat komisioner, yang kelima eksportir, dan yang keenam importir. Yang ketiga yaitu konsumsi. Setiap orang memiliki kebutuhan yang beragam dan berbeda-beda.
Pemenuhan kebutuhan manusia dilakukan dengan mengkonsumsi barang dan atau jasa. Jadi, konsumsi adalah kegiatan mengurangi atau menghabiskan nilai serta manfaat suatu barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani, mendapatkan kepuasan optimal, dan mendapat penghargaan dari orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor pendapatan atau gaji dari seseorang. Yang kedua, tingkat harga dari satu produk. Yang ketiga, perkiraan barang di masa depan. Apakah barangnya nantinya lebih mahal atau lebih murah. Yang keempat yaitu faktor selera. Yang kelima, faktor mode atau istilahnya sekarang up to date. Yang keenam yaitu iklan. Dan yang ketujuh yaitu lingkungan sosial, budaya, dan agama. Baik, demikianlah materi kita kali ini mengenai kegiatan ekonomi. Kita akan bertemu kembali dalam video berikutnya, tapi tentu dengan materi yang berbeda. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.